Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah وافتح alaina bi علينا ma'rifati بمعرفة wa sahhil وسهل akhlaqana الأخلاق bil hilm بالحلم. waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, ya teman-teman sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fahmul Munir, ya, pemahaman yang mencerahkan, ya. Dari kitab karya Syekh Usamah As-Sayyid Al-Azhari, seorang ulama besar dari Mesir, guru besar di Al-Azhar, ya. Kitab ini sebagaimana dalam mukadimah yang lalu adalah kitab yang bermaksud untuk meluruskan pemahaman-pemahaman tentang ayat Al-Quran, di mana kelompok-kelompok ekstrim atau orang-orang ekstrim itu salah dalam memahami ayat-ayat tersebut, ya. Pada pembahasan yang minggu yang lalu sudah diterangkan, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat besar perhatiannya dalam membangun hubungan antara Al-Quran dan orang-orang beriman, orang-orang mukmin, ya. Bagaimana membangun hubungan yang erat antara orang-orang mukmin dengan Al-Quran itu. Bukan hanya dalam hal membaca dan menghafalkan, tetapi juga dalam hal bagaimana eh, memahami, merenungi isi ayat, dan kemudian juga bagaimana prakteknya atau menjadi apa namanya, sebuah praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Nabi sangat menekankan hal tersebut, ya. Eh, dan mengawasi betul pada masa Nabi hidup bagaimana pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran. Dan kalau kita lihat sebetulnya di dalam kehidupan Nabi, bagaimana Al-Quran itu mengejawantah. Sesungguhnya Al-Quran itu banyak sekali eh, di dalam sirah Nabawi, ya, di mana Al-Quran mengejawantah dalam perilaku sehari-hari Nabi. Itu Al-Quran menjadi sumber hidayah, sumber cahaya, hikmah, kebijaksanaan, tasyri', kemudian juga nilai-nilai kemanusiaan. Termasuk bagaimana Al-Quran itu mendorong lestarinya kehidupan. Ada 3 ayat kemarin yang dikutip, ya, bagaimana Al-Quran itu sangat memperhatikan kehidupan, ya. Di antaranya dikutip ayat waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jami'a. Yaitu orang yang menjaga kehidupan seseorang tidak bermaksud membunuhnya, maka dia seakan-akan menjaga kehidupan seluruh manusia, ya. Bahkan bahkan sebetulnya Islam sendiri adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Dengan contoh adalah misalnya ada seseorang yang hanya punya air 1 botol, ya. Dia punya pilihan untuk menggunakannya untuk wudhu atau menggunakannya untuk minum. Nah, itu Islam mengajarkan agar supaya mana yang didahulukan. Yang didahulukan adalah untuk menyambung kehidupan, yaitu untuk minum. Untuk bersesucinya bisa menggunakan tayamum. Itulah yang disebut dengan al-insaniyah qabla tadayun, ya. Kemanusiaan sebelum eh, keberagamaan, ya. Begitu juga Nabi mengancam dengan sangat keras orang-orang yang berani menafsirkan Al-Quran atau mentakwil Al-Quran tanpa dengan ilmu, ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nabi sendiri sebetulnya sudah apa namanya, me mewarning, ya, bagaimana munculnya orang-orang yang berpaham ekstrim. Karena di dalam pembahasan minggu yang lalu itu juga kita bisa melihat bagaimana pentingnya menjaga kenyamanan manusia terhadap Islam, ya. Jadi Nabi itu, ya, salah satu Nabi itu salah satu yang beliau lakukan adalah bagaimana manusia itu merasa nyaman dengan Islam, ya.
Di situ dicontohkan ada seorang sahabat yang mengimami sholat sangat panjang sekali. Sampai-sampai ada makmumnya yang mufarokoh. Ya. Dan kemudian ketika makmum itu mufarokoh, dia kemudian dicela oleh beberapa orang. Mendengar hal tersebut, Nabi sangat marah. Ya. Nabi sangat marah, memarahi sahabat tersebut. Kata Nabi, apakah kamu bermaksud menimbulkan fitnah di kalangan manusia? Itu. Kalau kalian sholat di hadapan atau di depan orang yang kebutuhannya bermacam-macam, itu persingkat ya, karena di belakang kalian itu yang makmum ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang mempunyai kebutuhan, ya, ada orang-orang yang lemah, gitu. Jadi dalam hal sholat melakukan kebaikan pun kita diperintahkan untuk proporsional, tidak boleh terlalu memberatkan. Ya. Ini bagaimana pentingnya menjaga kenyamanan manusia terhadap Islam. Nah, apalagi kalau misalnya perbuatan berbuat baik saja itu ada tata caranya, yang ngimami sholat, membaca Al-Quran itu baik. Tapi ketika menjadi imam, itu harus tahu posisi. Padahal ngimami itu ketaatan. Membaca Al-Quran itu juga ketaatan. Tapi harus harus pakai aturan. Ya. Apalagi kata beliau, bagaimana dengan orang-orang yang kemudian mengatasnamakan Islam, lalu kemudian mencaci maki, menyakiti orang lain, memukuli orang lain, bahkan sampai membunuh orang lain. Ya. Padahal termasuk maqasidus syariah, wa min maqasidus syariah tahsinu suratul Islam. Termasuk tujuan syariat ini adalah memperbaiki citra Islam. Ya. Ini yang sering dilupakan oleh orang-orang ekstrim. Nah, nah, terus kemudian kita buka halaman 18. Ya. Kita buka halaman 18, lanjutan dari pembahasan yang lalu. Karena itu, karena menjaga kenyamanan terhadap Islam itu termasuk tujuan syariat. Ya, menjaga citra Islam, nama baik Islam itu bagian dari tujuan syariat. Maka fakulu fahmin, setiap fakulu fahmin fil Quran yang harifu an hadhil maqasidil ulya fahuwa mardudun. Semua pemahaman atas Al-Quran yang menyimpang dari tujuan tersebut maka tertolak. Semua pemahaman Al-Quran yang bertentangan dengan visi dan juga apa namanya contoh dari Nabi, maka itu tertolak. Ada orang mengutip ayat Al-Quran dijadikan dasar untuk melakukan bom bunuh diri. Itu jelas tertolak. Itu bertentangan dengan perilaku Nabi. Ya. Nah, sampai hatta hadaron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyadda tahdzir min rajulin yanharifu bi fahmil Quran wa yuhawiluhu ila takfirin wa qatlin wa dima'in. Karena itu Nabi betul-betul mewarning keras kepada orang-orang yang menyimpangkan, mempersimpangkan makna Al-Quran. Karena itu Al-Quran yang isinya rahmatan lil alamin itu menjadi dasar untuk mengkafirkan, dasar menyakiti, mencaci maki, membunuh, bahkan mengalirkan darah orang lain. Nabi mengecam keras hal tersebut. Fa'an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innama atakhawafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta ru'yat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam wa ghayyarahu ila ma sya'a fansalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahri." Jadi kata Nabi, yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah ada di antara kalian yang membaca Al-Quran sampai seakan-akan kalian ini terlihat indah. Ya, namanya orang membaca Al-Quran kan dikenal, oh ini ahlul Quran gitu. Seakan-akan indah, seakan-akan ahli ibadah. Wa kana rid'an lil Islam. Seakan-akan orang tersebut adalah representasi dari Islam. Oh, kalau Islam itu Ustadz A itu. Kalau Islam itu kalau yang paling semangat membela Islam, paling taat beragama Ustadz A itu. Tapi kemudian setelah dia terlihat indah,
Orang awam banyak tertipu mengira dia orang baik. Kemudian ghayarahu ila masya'a. Dia kemudian mengubah-ubah Al-Quran. Ya. Fansalakha minhu. Dia sendiri mengubah, nanti akan diterangkan. Mengubah itu bukan mengubah huruf-hurufnya, ya, tetapi mengubah maknanya, mengubah pemahamannya, mengubah tafsirnya. Fansalakha minhu. Dia sendiri melepaskan diri dari Al-Quran. Orang-orang ekstrim ini ketika membaca Al-Quran, Al-Quran tidak pernah bersemayam di hatinya. Gitu. Wa nabadahu wara'a dhahri. Dibuang sebetulnya Al-Quran itu di belakang punggungnya. Wasa'a ala jarihi bisayf. Setelah itu kemudian mengangkat pedang kepada tetangganya, teman-temannya, kepada orang yang berbeda kelompok. Waromahu bisyirki, dituduh musyrik. Nah, kemudian sahabat berkata, wahai Nabi, yang lebih utama mana, yang tertuduh atau yang dituduh? Jawab Nabi adalah, lebih lebih dekat kepada kemusyrikan yang mana, yang tertuduh atau yang menuduh? Kemudian kata Nabi, yang menuduh, yang lebih dekat kepada kemusyrikan. Fahada hadisun fi ghayatil ahamiyah. Hadis ini sangat penting sekali karena li'annahu yasifu lana halatan ajibatan minal mutahammisina lil Islam. Karena hadis ini menggambarkan orang-orang yang begitu semangat terhadap Islam, modal semangat dalam beragama tidak disertai dengan ilmu. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi kepada dirinya. Ada 3 fase yang digambarkan oleh Nabi. Ya, waqad wasafa sallallahu alaihi wasallam hala dzalika rajul bi thalathati awsafin. Ada 3 fase. Awaluha annahu atahullah al-Qur'an. Yang pertama adalah bahwa dia diberikan oleh Allah Al-Qur'an. Mungkin dia fasih bacaan Al-Qur'annya, bahkan mungkin dia hafal Qur'an. Tapi Al-Qur'an bukan hal yang asing bagi dia. Tapi kemudian tahapan yang kedua, orang-orang annahu ru'yat alihi bahjatul Qur'an. Saking dekatnya dengan Al-Qur'an, bacaannya fasih, suaranya enak, bahkan mungkin hafal Quran. Tapi dan kemudian apa namanya, identitas Al-Quran itu melekat pada dirinya. Mungkin disebut sebagai, mungkin dia disebut sebagai hafid, mungkin dia disebut sebagai ustadz, mungkin dia disebut sebagai ahli Quran. Ya. Tapi kemudian berikutnya, tahapan berikutnya yang ketiga, annahu rajulun syadidul hamasati li hadzal din hatta sara rid'an lil Islam. Semangatnya terhadap agama ini tinggi. Bahkan orang-orang menggambarkan Islam itu pada dirinya, itu ada pada dirinya. Oh, kalau aksi bela Islam berarti si A, misalnya Ustadz A, Habib A misalnya. Oh, kalau yang paling semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu imam besar A misalnya, kayak gitu. Tapi kemudian setelah itu apa? Toro'a al rojul taghayyurun ajibun. Kemudian dia mengalami perubahan yang aneh, ya, yang digambarkan oleh Nabi ghayyarahu ila masya'a, mengubah seenaknya. Wa taghyir laisa fi al-fadhil Quran. Perubahan yang dia lakukan, dia mengubah-ubah itu bukan lafadznya Al-Quran. Wa ibaratuhu, dan juga bukan redaksinya Al-Quran. Wa hurufuhu, bukan hurufnya Al-Quran. Yang dilubah apa? Lina taghyir fi fahmihi wa ta'wilihi. Perubahan yang dilakukan adalah dalam pemahaman atas Al-Quran dan takwil atas Al-Quran. Karena yang bersangkutan kemudian menisbatkan pemahaman-pemahamannya yang batil itu kepada Al-Quran. Karena dia ngerasa dia sudah dekat dengan Al-Quran, sudah baca Quran, hafal Quran. Dia padahal belum punya apa namanya, kualifikasi, belum punya kemampuan untuk memahami Al-Quran. Nganggapnya ketika dia sudah membaca Al-Quran, sudah membaca terjemahnya Al-Quran, anggapnya sudah cukup. Itu. Dia tidak kompeten untuk menafsiri Al-Quran, mentakwili Al-Quran, tapi dia melakukan itu. Padahal memahami Al-Quran itu kriterianya cukup banyak ya. Ketika kita mau menafsiri sendiri Al-Quran, itu kita butuh perangkat ilmu yang banyak. Di mana hari ini mungkin hanya segelintir orang yang memenuhi kriteria itu. Karena kalau kita
Kalau kita lihat di dalam kitab Ulumut Tafsir, sesungguhnya paling tidak ada 20 disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk memahami seseorang itu disebut punya kemampuan dalam menafsiri Al-Quran ya. Butuh yang namanya ilmu hadis ya. Al-Quran tafsir paling otentik dari Al-Quran itu ya hadis. Kalau kita mau menafsiri Al-Quran, kita harus lihat dulu ayat Al-Quran yang lain bicara apa. Gitu. Itu yang disebut dengan tafsirul Quran bil Quran. Menafsiri Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Kemudian menggunakan hadis ya. Itu. Dia harus tahu hadis Nabi itu gimana bicaranya tentang ayat tersebut ya. Jangan sampai lepas konteks ya. Karena kenapa penting memperhatikan hadis? Karena yang paling otentik, yang paling otoritatif untuk menafsiri Al-Qur'an itu ya Nabi itu lewat hadis-hadisnya itu ya. Karena itu tuh ketika kita mau menafsiri Al-Qur'an kita harus lihat pendapat hadis bagaimana. Jangan sampai kita berbeda dengan pemahamannya Nabi. Padahal yang punya otoritas menafsir Al-Quran adalah Nabi. Ya. Kemudian menguasai ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu macam-macam. Nahwu, sorof, balaghah, mantik, ya, badi' dan seterusnya. Kemudian juga mengerti ilmu qiraah, mengerti ilmu akidah, usuluddin, mengerti ilmu usul fikih, mengerti asbabun nuzul. Harus tahu ayat ini turun dalam konteks apa. Gak boleh sembarangan. Mengerti kisah-kisah, mengerti nasikh mansuh, mengerti mustalah hadis, mengerti apa namanya sejarah, mengerti ilmu-ilmu modern. Sekarang menafsiri Al-Quran banyak yang bersinggungan dengan sains, harus dilihat ya. Kemudian mengerti juga tentang gerakan-gerakan atau pemikiran-pemikiran. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria punya ilmu-ilmu tadi silahkan. Tapi kalau selama belum, jangan sampai hanya modal terjemah berani menafsirkan Al-Quran. Nah, ini yang di warning oleh Nabi. Ya, ada orang-orang seperti itu yang nggak punya kemampuan, kemudian menafsir Al-Quran seenaknya, membawa pemahaman-pemahaman yang tidak benar, kemudian pemahamannya dia ini dinisbatkan kepada Al-Quran, sehingga apa akhirnya hatta janaha ila takfir waroma jarohu al-muslim bisyirki. Akhirnya karena dia tidak punya kemampuan menafsir Al-Quran, tapi dipaksakan untuk menafsirkan Al-Quran, maka kemudian dia mengkafirkan teman-temannya, mengkafirkan tetangganya, mengkafirkan orang yang berbeda kelompok. Makanya hati-hati kalau ada orang tiba-tiba senang membid'ahkan muslim yang lain, menyesatkan muslim yang lain, memusyrikkan muslim yang lain, mengkafirkan muslim yang lain. Sampai akhirnya adalah hatta da'ali nafsihi al-jihad. Sampai kemudian mengklaim bahwa dirinya berjihad. Saya mau jihad, itu pelaku bid'ah harus saya hancurkan misalnya gitu. Nah, ini yang betul-betul di warning oleh Nabi yang hal ini menjadi kenyataan ya di zaman kita sekarang. Banyak macam-macam kelompok dalam Islam sekarang ini yang perilakunya seperti itu. Membid'ahkan, menyesatkan, memusyrikan, mengkafirkan, sampai kemudian melakukan serangan fisik. Ya. Itu berawal atau bermula dari pemahaman yang keliru atau tafsir yang keliru atas Al-Quran. Karena tidak punya kompetensi, kemudian apa namanya melakukan takwil, melakukan tafsir. Gitu. Eh, banyak yang begini ya. Ya ini harus kita waspadai. Nabi itu nggak mungkin mengingatkan sesuatu kalau sesuatu itu tidak terjadi. Nah, dan sekarang yang begini sudah terjadi di zaman kita. Wa kullama nasyadahu ahadun an yakuffa izdada inadan li'annahu tawahhada ma'al Qur'an. Kadang-kadang kelompok begini itu kalau diingatkan dia tambah keras karena merasa melawan dia adalah melawan Al-Qur'an. Itu. Padahal beda antara dia dan Al-Qur'an itu berbeda.
Kemudian mm, dia menjadikan orang yang berbeda seakan-akan berbeda dengan dia adalah berbeda apa namanya berbeda dengan dia adalah berbeda dengan Islam. Padahal berbeda antara dia dan Islam itu. Ikut ke rumah saya kan. Iya. Jadi dia seakan-akan merasa bahwa dia adalah representasi Al-Quran. Berbeda dengan dia adalah berbeda dengan Al-Quran. Dia merasa representasi Islam. Berbeda dengan dia adalah berbeda dengan Islam. Padahal beda. Al-Quran itu adalah wahyu sumbernya dari Allah yang pasti benar. Sementara tafsir adalah pandangan subjektif manusia yang bisa salah. Jadi ini fenomena yang di warning oleh Nabi sejak lama dan itu menjadi kenyataan ya di masa kita sekarang. Hal-hal seperti itu adalah dorongan atas semangat beragama, tapi tidak dibarengi dengan ilmu ya. Bagaimana dia apa namanya hafilatun bitarki bil ayat ba'diha min ba'd ala nahwin maghlutin. Dia melakukan cocok logi atas ayat dengan ayat yang lain sehingga melahirkan pemahaman yang keliru. Fayaqawilul Quran malam yakulhu. Dia mengatakan seakan-akan Al-Quran mengatakan sesuatu padahal itu adalah ucapannya dia. Menisbatkan kepada Al-Quran apa yang tidak dikatakan oleh Al-Quran. Wayan wayan sibu ilaihi naqidhu qasdihi. Dan kemudian menisbatkan kepada Al-Quran sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh Al-Quran. Nah, karena itu eh, melalui kitab ini sebetulnya kita berusaha melanjutkan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi dalam hal meluruskan pemahaman-pemahaman atas Al-Quran ya. Karena itu di dalam kitab ini nantinya kita akan mengambil beberapa contoh ayat Al-Quran di mana orang kelompok-kelompok ekstrim, orang-orang ekstrim mengambil ayat-ayat tersebut dan kemudian ayat tersebut dijadikan untuk legitimasi fa'araqat ad-dima melakukan melirkan darah wa qata'atir riqab memotong leher ya maksudnya membunuh ma'ah bayani sawabil ghalat kita akan mengambil beberapa ayat dan juga kita akan menjelaskan kelirunya mereka itu di mana dalam setiap ayat-ayat yang mereka kutip itu. Nah, fahada kitabun muhimun. Karena itu ini adalah kitab yang sangat penting. Tamusul haja ilahi fi hadhil ayam. Di mana hari ini kitab-kitab seperti ini sangat dibutuhkan penjelasan-penjelasan semacam ini ya agar supaya umat tidak keliru ya dalam memahami Al-Qur'an di mana orang-orang ekstrim banyak menyebarkan kekeliruan-kekeliruan tersebut ya. Nah, eh, orang-orang ekstrim ini ya ta'adu ala hurmatil Quran. Mereka ini merusak kehormatan Al-Quran. Mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang sebetulnya adalah isinya adalah rahmah, isinya adalah kasih sayang, cahaya, hidayah, kemudian ditempelkan pemahaman-pemahaman yang keliru, sehingga di mata manusia Al-Quran itu adalah sumber kecelakaan, Al-Quran itu adalah kitab yang mengajarkan kekerasan, dan kemudian seterusnya. Sehingga orang menganggap Al-Quran itu buruk, ya, sampai ada fenomena Islamofobia. Orang kok bisa takut? Islamofobia itu ketakutan terhadap Al-Quran. Orang kok bisa takut terhadap Al-Quran? Agama yang rahmah seperti ini. Kenapa? Ya karena perilaku orang-orang ekstrim. Gitu. Sampai ada yang oh, menganggap ya orang yang murtad, ya, mantan santri Zaitun yang menjadi pendeta, yang mengatakan bahwa ada 300 ayat di dalam Al-Quran yang mendorong atau menganjurkan kekerasan. Gitu. Sampai banyak orang salah paham terhadap Al-Quran. Ya. Karena perilaku kelompok orang-orang ekstrim. Karena itu, fayakun hadal kitab bidayatun litanzih ayatil Quran fi hadha zaman. Amma ulsiqo biha min ta'wilin munharifin au fikrin aqimin.
Karena itu kitab ini adalah jalan untuk membersihkan ya, stigma-stigma terhadap ayat Al-Quran yang semacam itu. Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya menceritakan bahwa sahabat Abdullah bin Umar pernah berkata tentang orang-orang ekstrim ini, kalau dulu Khawarij ya, sekarang namanya macam-macam. Ada yang namanya ISIS, ada yang namanya Al-Qaeda, ada yang namanya Salafi, ada yang namanya macam-macam. Itu digambarkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bahwa mereka itu adalah orang yang keliru. Kenapa? Karena innahum intoliqu ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha 'alal mu'minin. Mereka itu berangkat dari ayat-ayat yang sebetulnya turun untuk orang-orang kafir, lalu kemudian diterapkan kepada orang-orang mukmin. Karena apa? Karena tidak mengetahui atau tidak melihat asbabun nuzul. Wa alamadal a'wam as-samanin al-madiyah, dan sepanjang 80 tahun lebih yang lalu, kalau melihat angka 80 tahun yang dikutip oleh penulis kitab ini, Syekh Usama Al-Azhari, itu adalah merujuk pada tahun berdirinya Ikhwanul Muslimin, tahun 1928. Ya, tahun 1928. Mulainya munculnya kalau gerakan-gerakan ekstrim ini, ya, yang dikritik oleh beliau, yang kemudian Ikhwanul Muslimin ini melahirkan atau beranak pinak menjadi gerakan-gerakan ekstrim yang lain. Ya. Eh, Walam yusbaq lahu ta'allum wa dirasah. Kebanyakan orang-orang ekstrim ini tidak pernah belajar agama, dan itu didukung ya oleh banyak penelitian. Misalnya pernah ada penelitian yang meneliti latar belakang para pelaku teroris teroris ya. Ternyata 59,1% itu adalah pelajar eksakta ya, bukan belajar agama. Kenapa bisa melakukan seperti itu? Karena memang mereka tidak punya latar belakang keilmuan agama yang cukup. Eh, itu adalah Muqaddimah ya. Muqaddimah yang ditulis oleh penulis kitab ini tentang apa namanya, fenomena kelompok-kelompok ekstrim yang memahami Al-Quran secara keliru. Yang terakhir ini di dalam di halaman 32 ya, At-Tahdzir An-Nabawi Asy-Syadid min an yatakallama rajul fi tafsiril Quran bi ghairi ilm. Ini adalah warning yang sangat keras dari Nabi atas orang-orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Al-Quranul Karim lahu hurmatun wa jalalun. Al-Quran itu adalah satu kehormatan dan hal suatu hal yang mulia dan agung. Karena itu adalah wahyu yang dititipkan oleh Allah dan menjadi sebab hidayah. Karena itu tidak boleh memahami falaya fahamuhu haqqal fahmi illa man arafa lisan al-arabi wa ahadda bi asarihi. Karena itu tidak mungkin bisa memahami Al-Quran secara benar kecuali orang-orang yang mengetahui bahasa Arab dan juga mengetahui rahasia-rahasia bahasa Arab ini. Waqad amarana subhanahu bi an nattabi'a adab fahmihi. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk berpegang pada tata cara dan etika dalam memahami Al-Quran. Allah berfirman, "Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Hendaknya kita ini diperintahkan ya dalam ayat ini untuk menyerahkan soal pemahaman Al-Quran ini kepada orang yang kompeten, yaitu kita mengikuti ulama, mengikuti para yai, ya seperti itu. Karena memahami Al-Quran ini berkaitan dengan syarah, kemudian manhaj ilmu, di mana yang mempunyai kompetensi tersebut adalah para ulama. Karena itu orang-orang umum tidak seyogianya dia berani-berani untuk membicarakan tentang Al-Quran tanpa ilmu. Nabi dalam satu hadis yang lain bicara bersabda, "Maqala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawa maqadahu minan nar." Siapa yang bicara atas Al-Quran tanpa ilmu, maka tempatnya adalah di neraka. Itu. Tuh. Jadi bab menafsiri Al-Quran, menakwili Al-Quran itu adalah satu hal yang sangat penting dan juga eh, apa namanya sangat riskan ya itu. Karena
Karena kenapa sangat riskan? Bedain aja Karena ke yang yang mau dipahami itu adalah karena kita ini menafsir Al-Quran itu adalah berusaha menangkap maksud Allah. Gitu. Sehingga para ulama, misalnya di sini Ubaidullah bin Umar berkata, saya itu laqad adraktu fuqaha al-Madinah wa innahum la yu'adzimun al-qaul fit tafsir. Saya menyaksikan banyak ahli agama di Madinah pada saat itu ya, eranya para sahabat. Dan mereka semua sangat takut atau sangat hati-hati ketika sudah bicara tafsir Al-Quran. Nah, di sini kita berusaha untuk melaksanakan misi atau agenda menjaga apa namanya ketakdiman Al-Quran itu. Karena itu kita berusaha membersihkan Al-Quran dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Di mana Al-Quran itu ketika dipersimpangkan, kitab yang asalnya isinya rahmah bisa menjadi bencana. Saya kira itu ya untuk malam hari ini. Eh, saya kira eh, banyak hal penting yang dikutip di dalam kitab ini ya. Bagaimana Nabi mewarning akan adanya orang-orang ekstrim yang secara lahir baik, tetapi sesungguhnya dia banyak sekali melakukan kesalahan karena mengubah ayat-ayat Al-Quran. Di sisi lain juga tadi dikutip ya, bagaimana eh, apa namanya menafsirkan Al-Quran itu butuh kompetensi khusus, harus ada keilmuan-keilmuan yang tidak sembarang orang dan kemudian menafsirkan Al-Quran secara sembarangan itu terdapat ancaman yang serius ya. Karena itu Nabi mengatakan bahwa barang siapa berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka tempatnya adalah di neraka. Tuh, tuh. Saya kira itu ya. Ini penting sekali bagian dari apa namanya upaya kita untuk membersihkan Al-Quran dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang sehingga kehormatan Al-Quran terjaga, kemudian juga perilaku umat ini terjaga, betul-betul memahami Al-Quran secara benar, bukan Al-Quran, bukan tafsir Al-Quran yang menyimpang. Saya kira itu ya, cukup untuk malam hari ini. Eh, nggak ada pertanyaan ya. Ada satu ya. Nih, kita tidak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran jika belum memenuhi syaratan atau beberapa kata. Jika ada orang awam yang ingin berdakwah yang dia nah, dalam kondisi orang awam ketika ditanya oleh orang awam ya maksudnya tentang tafsir Al-Quran ketika kita berdakwah, maka kita harus bagaimana caranya? Ya kita lihat tafsirnya para ulama itu. Maksudnya begini, kita tidak boleh hanya apa namanya berpegangan pada terjemah saja misalnya gitu. Al-Quran kemudian lihat terjemahnya. Itu tidak cukup. Kita harus lihat bagaimana tafsir para ulama yang kompeten dalam memahami ayat tersebut. Ya. Misalnya, contoh saya pernah contohkan. Ada ayat yang ditafsiri sebagai anjuran bom bunuh diri. Ya. Ayat surat Al-Baqarah, wa minan nasi mayyashri nafsuhu ibtigha'a mardatillah. Kita harus lihat, tidak cukup hanya lihat tekstualnya. Kita lihat di dalam tafsirnya para ulama, ayat itu penjelasannya seperti apa. Gitu. Misalnya ada ayat, Kak, apa namanya, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu kalau pemahamannya hanya berdasarkan terjemah saja, ya, itu kemungkinan besar untuk keliru. Ya. Potensi kelirunya sangat besar. Karena itu kita harus lihat tafsirnya. Asbabun nuzulnya seperti apa. Penjelasan para ulama, munasabah ayatnya seperti apa, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi intinya kita harus lihat tafsir. Sebagaimana perintah Allah tadi, walau radduhu ila ulil walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Kita ini diperintahkan untuk menyerahkan hal-hal yang tidak kita pahami kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ulil amri dalam bab keilmuan siapa? Ya para ulama. Itu. Dalam hal ini ya para ulama tafsir. Itu ya, saya kira cukup. Insya Allah kita sambung lagi pada minggu yang akan datang, Rabu yang akan datang. Ini sudah membahas soal, sudah mulai
insya Allah hari Rabu yang akan datang sudah mulai mengupas ayat per ayat yang sering dipahami oleh apa namanya orang-orang yang ekstrim. Bagaimana mereka memahami, kemudian bagaimana pemahaman yang sebetulnya. Ya. Nah, jadi nanti akan dideskripsikan pemahaman kelompok ekstrim itu seperti apa, kemudian bagaimana meluruskan pemahaman-pemahaman tersebut. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Eh, apa ini? Mudah-mudahan bermanfaat sampai hari Rabu depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.